Sore semua, salam profit. Saya Saiful dari platinumforex.id. Vlog kali ini saya akan menunjukkan tentang video press conference pengungkapan perkara oleh Polri, investasi ilegal, suntik modal alat kesehatan, dan robot trading EvoTrade. Tapi kali ini saya fokus ke EvoTrade-nya, yaitu robot trading yang sebelumnya saya pernah ulas. Dan di minggu lalu tanggal 13 Januari 2022 saya juga sudah mengupload videonya bagaimana kantor EvoTrade itu disegel oleh Polri. Jadi press conference ini oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan khusus Badan Reserse Kriminal Polri. Mereka juga yang kemarin mencegel kantor EvoTrade pada tanggal 13 Januari lalu. Berikut adalah videonya. Yang saya cintai dan saya banggakan adalah rekan Yuda. Hari ini kita bertemu kembali dalam rangka presscon terkait dengan kasus atau perkara investasi bodong dengan modus suntik modal alat kesehatan dan juga kasus perkara robot trading. Jadi ada dua perkara yang kita sampaikan. Yang mana perkara ini pertama untuk kasus suntik modal Alkes itu juga dilakukan oleh para tersangka, di mana di dalamnya ada unsur-unsur penipuan, penggelapan, dan tentunya ada juga menghimpun dana tanpa izin dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Kasus yang pertama ini dia berlangsung dari tahun 2000 sampai 2021, sedangkan kasus robot trading itu waktunya selama tahun 2021 dari Januari sampai Desember dengan TKP Jakarta dan Malang. Dari kasus penipuan penggelapan dengan modus suntik modal alat kesehatan ini, Direktorat Tindak Pidana Eksus telah menetapkan 4 tersangka, sedangkan untuk kasus robot trading ada 6 tersangka. Jadi semuanya ada 10 tersangka. Namun yang dihadirkan ada 6, 2 lagi menjadi DPO dan 2 lagi wajib lapor, tentu dengan alasan yang wajar. Untuk lebih jelasnya, kami mempersilakan Pak Direktur Tindak Pidana Eksus untuk memberikan presentasi. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Karlo yang saya hormati dan saya banggakan. Selamat siang rekan sekalian, saya Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus akan menginformasikan ini karena sudah beberapa teman-teman wartawan beberapa sudah masuk ke media juga tentang berita dari awalnya. Namun yang sampaikan dua perkara ini, yang pertama suntik modal alat kesehatan dan robot trading dalam kegiatannya melakukan kegiatan tanpa izin dan menggunakan skema ponzi. Jadi ada 2. Nanti yang satu akan saya sampaikan kepada Kasubdit 5 penjelasan tentang robot trading. Kalian sekalian, suntik modal kesehatan ini sudah terjadi kurang lebih bulan lalu. Namun di minggu yang lalu kami juga menerima 2 lagi laporan polisi terkait suntik modal, tetapi beda perusahaan. Saya berharap dengan adanya proses ini, rekan-rekan ataupun masyarakat tidak tergiur lagi dengan bisnis investasi suntik modal yang tanpa izin. Ya, sekali lagi, ini sebagai pemberitahuan dan informasi kepada masyarakat bahwa kami pun sekarang menerima lagi 2 laporan polisi terkait dengan suntik modal yang merugikan masyarakat karena izinnya tidak benar, tidak berizin, dan kegiatan bisnisnya pun dalam tanda kutip salah atau tidak benar. Terkait dengan proses pada hari ini, kami sampaikan ada 4 tersangka. Yang pertama ada tersangka FA, Vini Aurelia, tersangka BS, Beni Sonda, tersangka Dina Armawati, dan satu lagi suaminya tersangka Dudi Adilansa atau DA. Tersangka kasus ini berawal dari laporan masyarakat bahwa dia menanamkan investasi kepada tersangka Vini. Vini mengunggah suatu kegiatan bisnis yang melalui WhatsApp dan ada beberapa
penayangan terkait dengan keuntungan ataupun suntik modal berupa alat kesehatan. Tersangka ini mengajak teman-temannya dan beberapa koleganya untuk bergabung dalam rangka memberikan modal dalam kegiatan pengadaan barang di dinas kesehatan, dinas pendidikan, bahkan bersama dengan tersangka dia mengatakan bahwa ada rencana ataupun mendapat tender dari Kemenkes, Kemenhan dan Pertanian. Setelah kita lakukan proses penyelidikan, ternyata tender dan SPK yang dibuat oleh mereka ini adalah bohong semuanya. Dari laporan tersebut, kami telah menerima sekitar 263 korban yang melaporkan kepada kita dan 20 korban sudah di BAP. Total kerugian yang kami himpun dari beberapa korban sejumlah 503 miliar. Ini yang kami himpun, kami datakan berdasarkan informasi dan berita acara dari para korban. Tersangka-tersangka ini melakukan kegiatannya secara berkelompok dan tentunya kami masih mengembangkan terkait dengan pelaku-pelaku dan tindak pidana pencucian uangnya. Jadi uang kemana saja kita sudah bisa minta bantuan dan dukungan dari teman-teman PPK. Beberapa barang bukti yang kita sita, ya ada uang, ada mobil, ada handphone, ada serupuk, ada alat kesehatan yang semuanya itu digunakan oleh tersangka untuk mengelabui para korbannya. Pemberkasan sudah kami buat ya, dalam rangka kelengkapan berkas dan mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini atau minggu ini pemberkasan terhadap 4 tersangka yang sudah ditahan ini dapat terselesaikan dan dapat kita kirim ke kejaksaan. Yang kedua, teman-teman sekalian, terkait dengan adanya penjualan aplikasi, aplikasi robot trading, PT Voltrek, PT Evolution Perkara Group atau Evotrek. Ini perkara ini mendapatkan laporan atau informasi dari masyarakat juga bahwa perusahaan ini menjual aplikasi robot trading tanpa izin. Bahkan dalam melaksanakan kegiatannya atau perdagangannya menggunakan sistem Ponzi atau sistem piramida, member get member. Jadi bukan barang yang dijual, tetapi sistemnya. Jadi kalau seseorang ini ada 6 layer, kalau seseorang ikut dalam bisnis tersebut, kemudian mendapat lagi member lagi, dia akan mendapatkan 10%. Kemudian mendapatkan member lagi dapat 6%. Jadi setelah berjenjang hingga 20%. Kami telah ungkap ada 6 tersangka, 2 tersangka kami tahan, 2 tersangka kami lakukan penahanan 2, dan 2 tersangka masih lakukan pencarian masih DPO yang mudah-mudahan juga ada minggu ini pun tertangkap. Nanti lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Pak Kasubdit 5 bagaimana sistem dan bisnis prosesnya, kenapa dilarang dan kenapa dilakukan proses penegakan hukum. Karena ini sangat merugikan masyarakat yang tidak tahu bahwa bisnis tersebut tidak ada yang namanya bisnis secara tetap keuntungannya 10-30% tidak ada. Jadi bisnis itu kalau investasi kadang naik kadang turun. Di samping itu rekan-rekan sekalian, Barreskrim juga telah melakukan tindakan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap sekarang ada 20 perkara investasi ilegal. 7 diantaranya selesai, sampai 21 satu cabut, 3 tahap 1 dan 10 lagi masih dalam proses sidik dan lidik. Kami tekankan dan informasikan bahwa kami tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas, keras dan terukur dalam rangka penegakan hukum terkait dengan investasi ilegal. Jadi investasi ilegal ini kita proses, ya, kita lakukan sidik dengan tegas, dan tentunya selalu kami terapkan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Supaya kita mencari asetnya di mana dan hasil aset tersebut akan kita sampaikan dalam perkara kejaksaan untuk nantinya diputus oleh pengadilan dan diserahkan kembali kepada masyarakat. Ini gambaran besarnya dari perkara-perkara yang kami tangani. Mungkin saya minta bantu untuk Pak Kasubdit 5 menjelaskan proses terkait dengan aplikasi robot tadi. Jadi kenapa dilarang oleh pemerintah? Karena ini nanti akan berkembang menjadi permasalahan ke depan. Silakan Pak Kasubdit. Terima kasih yang kami hormati Bapak Kapolres di Mas Polri, Bapak Deputi Barreskrim Polri. Mohon izin kami menjelaskan bagaimana proses robot trading sampai kami lakukan penindakan. Tadi sudah disampaikan berawal dari informasi lalu kami dalami. Rekan-rekan harus bisa membedakan dulu bahwa sebetulnya robot trading ini sah-sah saja dan boleh-boleh saja karena ini sebagai tools untuk melakukan transaksi di meja floor saham baik itu forex maupun indeks. Jadi dia sah-sah saja selama izinnya itu lengkap.
Nah, yang tidak boleh dan kami temukan di sini adalah ternyata dia memperjualkan aplikasi robot trading itu melalui skema Ponzi dan piramida. Hanya dia menggunakan skemanya itu single level marketing dan bukan multi level. Harus difahami bahwa kalau single level marketing itu garis lurus dia. Kalau multi level dia akan berbentuk ada kaki-kakinya. Tapi kalau single level marketing itu lurus ke bawah dan ditawarkan dengan keuntungan 6 kaki ke bawah, kedalaman 6 kaki. Jadi kakinya sampai 6 itu akan mendapatkan yang terakhir itu 2%. Dari awal, yang pertama awal itu 10%, 5%, 5%, 3%, 3%, dan 2% sampai 6 kaki dan seterusnya. Ini yang tidak diperbolehkan karena menjual barang dengan resiko yang tinggi tanpa izin ini dilarang dalam undang-undang perdagangan. Maka kami kenakan pasal 105 dan 106 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014. Itu kira-kira yang kita kenakan terhadap para tersangka. Dari keempat tersangka ini sudah fix, kemudian kita lakukan penahanan. Namun memang ada tersangka yang lain masih kita dalam buron, status buron, dan kita lakukan pengejaran. Yang ternyata dari perusahaannya ini direktur utamanya pun tidak mengerti apa-apa, alias hanya boneka. Sehingga kita harus kejar siapa yang ada di belakang semuanya ini, dan kita dapatkan 2 nama yang ada disampaikan, atas nama AD dan atas nama AMA. Itu masih dalam kita proses pengejaran. Demikian bisa kami jelaskan bagaimana bisnis proses dari robot trading yang kita lakukan penindakan. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada Dirjen. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Direktur dan Kasubdit 5. Untuk itu, bagi teman-teman media yang mungkin ada pertanyaan kurang jelas, kami memberikan kesempatan untuk bertanya. Silakan. Ya, silakan Yana. Terima kasih. Jadi untuk suntik modal Alkes ini ternyata ada 3 perkara yang dilaporkan ke kami dan ini masing-masing berbeda. Jadi begini rekan-rekan, suntik modal yang pertama itu skema piramida atau skema Ponzi. Ini ternyata di kakinya ini sudah bikin piramida baru, tapi tidak terkait. Gitu. Jadi top manajernya tidak terkait dengan yang ada. Nah, satu lagi itu bikin skema Ponzi Alkes dalam bentuk suntik modal juga, itu tersendiri lagi. Ini kelompok baru yang kita temukan dan sudah laporan ke kita. Baru kita terima laporannya, akan kita tindak lanjuti. Jadi beda-beda ini. Modusnya sama, pakai nama suntik modal alat kesehatan. Tapi pelakunya beda. Terus skemanya piramidanya pun tersendiri. Tidak bergabung dengan yang kita tangani. Sama semuanya. Mengatasnamakan pemerintah, mengatasnamakan tender pengadaan barang dan jasa perusahaan. Cukup? Ya, silakan. Ya, Michael, silakan. Masing-masing peran ya. Dalam kegiatan mereka robot trading sejauh ini kita belum temukan mereka melakukan di floor sekuritas ya, tidak. Jadi mereka tersendiri. Jadi murni mereka melakukan penjualan aplikasi robot tradingnya saja. Tapi belum pernah dari pemeriksaan para saksinya belum kita temukan mereka melakukan ke ini karena ternyata evolution perusahaannya sendiri juga tidak terafiliasi dengan sekuritas manapun. Perusahaannya dia abal-abal. Jadi murni memang mereka hanya memperjualbelikan aplikasi melalui proses skema Ponzi-nya tadi itu. Itu satu. Yang kedua, skema perannya masing-masing. Yang pertama saudari D, Dina dan saudara ini dengan suaminya ini top line. Kemudian saudara BS ini posisinya sama dengan, jadi ada 2 di suntik modal Alkes yang pertama yang kami tangani ini ada 2 top line-nya. Pertama adalah BS, yang kedua adalah DY. Sementara tersangka yang satunya si D ini hanya membantu istrinya. Namun aktif dalam kegiatan, baik itu menyewa ruko, membeli Alkes untuk promosi dan sebagainya. Kemudian di bawahnya adalah tersangka saudari V. Nah ini dia banyak merekrut. Jadi ada di bawahnya itu, kalau kami bilang itu di atasnya top line ada level satunya itu, level satunya itu ada sekitar 4 atau 5 orang. Nah, ini kita belum temukan
jaringan yang mengait ke level satunya ini siapa saja, belum ada orang yang mengait ke sini. Tapi kita sudah melakukan pemeriksaan di Polda Metro, yang tersangka ditahan di Polda Metro, itu katanya ada yang mengait, makanya sudah kita lakukan panggilan-panggilan. Nah, sementara yang bersangkutan masih di luar negeri, kita cek, karena masih di luar negeri. Ya kita sudah ajukan untuk nanti kita, mungkin kalau memang ada alat bukti lain, cukup buktinya kita jadikan tersangka, atau jadikan tersangka. Nah, sementara yang kita tangani adalah level top line dan level 1. Di bawahnya level 2 tidak kita tangani di sini, tapi ditangani di Polda Metro maupun di Polres. Memang kita sengaja melakukan ini supaya kita bisa fokus pada pimpinan-pimpinan tertingginya. Gitu. Kalau yang bawah-bawah nih, memang lemahnya skema Ponzi atau skema piramida itu, semua orang yang mempunyai downline itu bisa jadi tersangka. Yang betul-betul korban, mungkin korban adalah orang yang tidak punya kaki. Dalam skema Ponzi maupun piramida, semua yang punya downline, kalau downline laporan, jadi tersangka dia. Gitu. Yang betul-betul jadi korban siapa? Yang betul-betul jadi korban yang tidak punya downline. Itu dalam skema Ponzi dan piramida seperti itu. Makanya resiko atau potensi untuk terjadinya RAF, chaos segala macamnya sangat tinggi karena mereka akan saling melapor. Gitu. Di sini kita di Baris kita batasi pada level 1-nya saja supaya kita bisa konsentrasi investigasi kemana saja. Itu teman-teman ya. Robot trading ini selalu ke tersangka A itu A yang ya. A itu ke kepala bagian administrasi, jadi dia yang menyusun daftar nama ini di level ini siapa terus nama-namanya. Kemudian yang satu lagi atas nama Desmond D, maaf saya tidak ulang namanya tadi langsung, atas nama D itu sebagai pemilik rekening penampungan. Gitu. Sementara yang kami buron ini adalah otak-otaknya yang masih buron yang kita kejar, atas nama AD dengan atas nama AMA ini yang masih kita kejar. Inilah otak-otaknya di atasnya mereka yang menggerakkan proses penjualan robot trading kan. Yang lain sebenarnya cuma sebagai pembantunya saja, tapi ya, hasil dari kita kejar sampai ke Malang, sampai kita ke Makassar ini masih belum bisa berhasil kita temukan orangnya. Doakan saja kami bisa melakukan pemakaman dalam beberapa lain. Ya. Yang dua lagi, jadi ada 2 tersangka yang tidak kali melakukan penahanan. Kenapa demikian? Karena yang satu ini direktur utamanya. Dari aspek hukum ini masuk karena di direktur utama sebagai kepala perusahaan. Tapi aspek kemanusiaan atau kebijakan pimpinan ya kita tidak lakukan penahanan karena dia tidak ngerti apa-apa. Namanya cuma dicatut di KTP-nya dijadikan direktur utama perusahaan. Yang satu itu yang nyari KTP. Sama, dia juga cuma terima uang 500.000 lah kira-kira gitu. Digaji dulu tidak tiap bulan. Gitu. Jadi aspek kemanusiaan kita suruh dia diulang dan kita wajibkan lapor. Yang bersangkutan kebetulan ya mengajar juga. Tapi tidak kebetulan mengajarnya di mana ya, nah, kasihan. Ya, terima kasih. Di mana? Direkturnya namanya AK. Yang pinjam KTP namanya D. Jadi menjawab pertanyaan Mbak tadi, ini ada tersangka utama yang kita kejar, yaitu pemiliknya, ownernya itu atas nama AM Andi Muhammad. Dan siapa yang tradernya, ownernya sebetulnya ada namanya Anangdian Toko atau AD. Ini yang kita kejar. Jadi yang top-topnya itu kita kejar, gitu ya. Kalau yang tadi dipakai dipinjemin, saya nggak tahu mana dipinjam KTP-nya, kita tersangka, kita tetap tersangkakan dalam berkas, tapi nggak kita tahan. Tapi yang 2 ini kita tahan. Kita lagi kejar 2 orang ini, mudah-mudahan 1-2 minggu ini ketangkap, yang kita berkas. Demikian. Ada lagi kan sekalian? Cukup ya? Cukup ya? Cukup ya? Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Direktur. Kami ulangi lagi ya, ini himbauan kita sebagai pelajaran yang berharga bagi masyarakat untuk diketahui agar tidak mudah tergoda pancingan-pancingan suntikan modal khususnya yang ilegal. Kami tidak menginginkan masyarakat ada lagi menjadi korban-korban yang baru. Ini sebuah pelajaran yang harus diketahui oleh masyarakat. Baik, kami akhiri. Terima kasih. Masih ada pertanyaan?
Maksudnya cara melaporkan kepada Polri begitu? Ini korban, nanti Pak Direktur menjelaskan. Reseller, jadi maksudnya di sini ada namanya leveling, ya. Top levelnya ada tersangka D, tersangka Dina, tersangka Beni. Topnya kita tangkap semuanya. Level bawahnya lagi ada tersangka V, mungkin ada tersangka T, mungkin ada D yang mau kita tangkap. Level bawahnya lagi ada korban-korban. Ada nama korban Yeti, ada Muafid, Cindy, Erwan, Sudia, itu korban. Ini ada satu korban M, dia memasukkan uang 83 miliar, itu korban. Kita terima laporannya. Makanya saya bilang kita lagi menggandeng teman-teman BTK untuk mencari kemana saja uang tersebut, karena inilah uang korban ini yang harus dikembalikan uangnya. Ya, jadi kita lagi cari di mana harta mereka disembunyikan. Dengan bantuan dari teman-teman BTK, nanti kita sita, kita berkas, nanti putusan pengadilan akan kembalikan sesuai dengan putusan pengadilan. Bukan tersangka, korban atau korban, ya. Memang korbannya ada juga. Contohnya nih korban Indriana. Dia memasukkan 42 M semuanya. Dari mana? Dari teman-teman dia, gitu. Teman-teman dia menitipkan kepada saudari Indiana. Ya, di kami mereka korban karena berhasil dibujuk oleh tersangka Vini ini untuk memasukkan uang tersebut. Demikian mungkin, Pak, ya. Korban. Ya, silakan. Jadi kita lihat sini, ya, latar belakang mereka dulu, siapa saja. Nah, ya. Di sini tersangka VA Kurniawan, perannya di bawah tersangka BS, menawarkan dan menerima dana di investor suntik modal. Umurnya masih 21 tahun. Tidak ada kemampuan untuk pemahaman terhadap kesehatan. Tersangka BS, pemegang saham PT INA, perannya merupakan atasan tersangka VA, ya. Umurnya masih muda juga. Umurnya sekitar BS 32 tahun, ya, tidak ada kemampuan keahlian di bidang kesehatan. DR 27 tahun adalah perannya sebagai merupakan atasan DFA, belum ada kemampuan ataupun paham terhadap kesehatan. Semua ini adalah alibi mereka, jadi ini palsu semuanya. Sebagai bukti atau digambar, karena media Instagram, TikTok bahwa ini adalah hasil persiapan untuk adanya SPK dari itu bohong semuanya, tidak ada, ya. Jadi dari penyidik menyampaikan kita telah menyita gudangnya, gudangnya itu ada beberapa dus, ini bukan segini, ada banyak dus, dia beli di Pasar Pramuka, ya, Pasar Pramuka, Pasar Kesehatan. Dan bukan dari impor langsung dari Pasar Pramuka, ya. Baik, ya, ini pertanyaan selalu ditanya oleh para korban, ya. Pak, saya kan lupa memutuskan media, sekian uangnya saya mana, ya. Namanya korban, ya. Kami tanggung. Makanya saya sampaikan, penyidik berusaha sebanyak mungkin mencari barang bukti, baik mobil, rumah, uang, ya, sebagai barang bukti dalam perkara ini. Nanti setelah masuk ke dalam proses persidangan diputuskan oleh pengadilan. Bagaimana cara pembagiannya nanti pengadilan memutuskan, gitu ya. Jadi kami tidak bisa membagi, gitu ya. Si A berapa miliar, tadi A berapa miliar, tidak bisa. Tetapi kami berusaha mencari sebanyak-banyaknya barang bukti berupa uang sebagai alat ataupun hak dari para korban tersebut. Ini lagi banyak, lagi kita cari terus. Kita telusuri rekeningnya, telusuri perjalanan para tersangka ini, aset-asetnya kita lihat supaya kita naik ke barang bukti, nanti barang bukti kita sidangkan, dan sidang akan dikembalikan kepada para korban. Demikian. Putusan pengadilan, ya, putusan pengadilan. Kita nggak suka pengadilan. Ya, oke, kasih.
Cut. Terima kasih. Jadi begini Mas, seharusnya diterima ya, tetap diterima. Itu nanti masalah dia nanti dipusatkan di mana, masalah satuan atasnya yang menetapkan. Sejauh ini di Polda Metro juga melakukan penahanan terhadap beberapa tersangka yang harusnya ada di kita. Gitu loh. Tadi seperti saya bilang ada pertanyaan banyak tadi. Dia juga merasa dari korban, tapi dia downline-nya mencapai ribuan gitu. Komplain juga yang mengenai ini. Laporan di sana ya, jadi tersangka dia. Gitu. Mekanisme kenapa bisa jadi seperti itu? Karena memang uang dari korban ini hanya diputarkan ke uang yang lain. Itulah skemanya itu. Seperti main-main uang aja dia. Jadi kalau kaki saya ada 8, dari nomor 8 dikirim ke saya. Ini saya anggap sebagai keuntungan yang nomor 1. Saya putar-putar gitu aja. Sehingga aset tracing aset tidak hasil kejahatannya akan agak sulit. Apalagi ini termasuk skema Ponzi yang sangat konvensional. Kenapa saya bilang begitu? Kalau mohon maaf, kalau pernah dengar EDC case, itu kan piramida, skema piramida juga. Tapi rekeningnya 1. Kalau ini enggak, tiap kaki dia masing-masing punya rekening sendiri. Dan satu orang itu rekeningnya ada 2, ada 3, bahkan ada yang 6 rekening. Sehingga aset tracing ini memang agak sulit dan agak lama. Nah beda, dia tidak terkoordinasi di satu perusahaan karena dia murni oknum orang per orang yang bermain di sini. Tidak ada perusahaan yang memayunginya. Paham ya Mas ya? Jadi monggo silakan, Bapak kalau mau laporan aja ke Polres nggak apa-apa. Nanti kalau memang itu ada kebijakan untuk dipusatkan, ya bisa dipusatkan. Tapi sekedar Bapak tahu bahwa memang kita sudah menangani perkara suntik modal Alkes yang tersangka utamanya, yang top line-nya ada di kita ini. Itu Pak ya? Nah, ya terima kasih. Baik ya, terima kasih rekan-rekan atas kehadirannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Barbuk Pak. Masih Bu. Si mereka. Ada juga berita dari Detik yang mengungkapkan bahwa aplikasi robot trading ilegal bernama Evertrade yang menggunakan skema Ponzi diungkap oleh Polri. 6 orang pelaku berinisial AD, AMA, AK, D, DES, dan MS ditetapkan sebagai tersangka. Perusahaan ini menjual aplikasi robot trading tanpa izin. Bahkan dalam pelaksanaan kegiatannya menggunakan sistem Ponzi atau piramida, member get member, jadi bukan barang dijual tapi sistemnya, kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Dirtipideksus Barreskrim Brigjen Wisu Hermawan kepada wartawan pada hari ini, Rabu 19 Januari 2022. Sebagai informasi, skema Ponzi adalah modus investasi palsu yang membayar keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini. Wisnu menerangkan 2 tersangka AK dan D tidak ditahan Barreskrim karena tidak terlalu banyak terlibat dalam perkara tersebut, sedangkan 2 orang AD dan AMA kini berstatus DPO dalam perburuan polisi. 2 tersangka kami tahan, 2 lakukan penanganan di luar, 2 tersangka masih dicari, masih DPO. Mudah-mudahan dalam minggu ini pun tertangkap, terang Wisnu. Dia menyatakan pengguna aplikasi tersebut berjumlah 30.000 orang dan tersebar di seluruh wilayah. Ada 3.000 yang tersebar di wilayah Jakarta, Bali, Surabaya, Malang, Aceh, jelas Wisnu. Dalam kesempatan yang sama, Kasubdit 5 Dirtipideksus Kombes Makmun mengatakan Evertrade tidak mengantongi izin dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam bertransaksi. Menurut dia, Evertrade menjanjikan keuntungan kepada para korbannya jika mampu merekrut korban baru dengan skema Ponzi. Jadi kakinya sampai 6 itu akan mendapatkan yang terakhir itu 2% dari awal
itu 10%, 5%, 5%, 3%, dan 2%, sampai 6 kaki seterusnya. Sampai 6 kaki dan seterusnya, ungkap Makmun. Kepada para tersangka, Bareskem menerapkan pasal 105 dan atau pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, dan atau pasal 3 dan atau pasal 4 dan atau pasal 5 dan atau pasal 6 CO, pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Diterbitkan oleh Detik Rabu 19 Januari 2022 jam 16.24 sore ya. Teman-teman berhati-hatilah, model robot trading selain EvoTrade masih banyak. Bahkan ada pemilik dari EvoTrade juga pemilik dari robot trading yang lain. Nanti saya bikin videonya, terlihat dari server yang sudah dipakai untuk website di brokernya tersebut. Jadi teman-teman berhati-hatilah, banyak modus robot trading yang mirip-mirip seperti EvoTrade. Sekian, terima kasih, salam profit.